Selamat pagi Bu Dosen, perkenalkan nama saya Maria Priscilla Monika Lafu, saya mahasiswa dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Sejarah kesehatan dan keselamatan kerja Indonesia diawali dengan ditemukannya mesin uap. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut WHO yaitu salah satu upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial para pekerja. Tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja yaitu untuk memelihara keselamatan kerja dan kesehatan di lingkungan kerja. Terdapat perbedaan antara kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu yang pertama, keselamatan lebih fokus terhadap bahaya dan risiko yang mengakibatkan kerugian dan bersifat akut. Sedangkan kesehatan berfokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian tetapi lebih bersifat kronis. Terdapat aturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam keselamatan kerja. Yang kedua adalah penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja tersebut. Nah, penyakit akibat kerja ini perlu diketahui dikarenakan banyak orang yang tidak menyadari bahwa penyakit yang mereka alami itu berasal dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Nah, penyakit akibat dari pekerjaan ini dapat dicegah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah. Yang pertama yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara berkala. Yang kedua adalah dengan melakukan penyuluhan. Dan yang ketiga adalah melakukan pendidikan atau menginformasikan kepada pekerja. Yang keempat adalah selalu menggunakan alat pelindung diri dalam bekerja. Selain itu juga terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah paparan fisika. Nah, dari paparan fisika ini seperti suara kebisingan yang berasal dari mol padi. Tentunya orang yang bekerja pada mol padi tersebut akan mengalami ketulian. Yang kedua adalah radiasi. Radiasi ini dapat menyebabkan tubuh akan mengalami gejala seperti mual, muntah, demam, dan diare. Dan juga kulit akan terasa gatal dan kemerahan. Yang kedua adalah pajanan biologi meliputi virus, bakteri, dan jamur. Ketiga adalah pajanan kimia yang meliputi pelarut organik dan juga merkuri. Yang keempat adalah pajanan ergonomi yang meliputi gerakan berulang dan juga faktor beban. Terdapat salah satu contoh penyakit akibat kerja, yaitu asma. Nah, penyakit dari asma ini menyerang pada organ paru-paru dikarenakan pekerja yang bekerja pada mebel sering terpapar debu. Yang ketiga adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cedera pada pekerja atau dapat memakan korban jiwa. Terdapat 3 faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu faktor manusia. Nah, dari faktor manusia ini meliputi umur, di mana umur di sini mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan juga kemampuan seseorang dalam bekerja, seperti dalam penglihatan atau pendengaran. Yang kedua adalah faktor lingkungan, seperti kebisingan, di mana di sini kebisingan dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan juga penurunan pendengaran pada pekerja. Yang ketiga adalah faktor peralatan seperti letak mesin. Akibat dari kecelakaan kerja yaitu mengalami kerugian akibat kurangnya waktu pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Yang kedua adalah kerugian akibat rusaknya mesin atau peralatan. Ketiga adalah kerugian yang timbul akibat moral kerja. Pencegahan kecelakaan kerja
dilakukan dengan memberikan pendidikan atau informasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja kepada para pekerja. Yang keempat yaitu ergonomi dan faal kerja. Faal kerja adalah ilmu yang mempelajari tentang tubuh manusia saat bekerja, sedangkan ergonomi adalah aturan yang berkaitan dengan kerja. Dalam bahasa Yunani, ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan. Secara harfiah, ergonomi dapat diartikan sebagai ilmu tentang aturan bekerja. Tujuan ergonomi adalah meningkatkan efektivitas dalam bekerja, termaksud penggunaan alat yang nyaman dan meningkatkan produktivitas. Antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan juga metri yang berarti ukuran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran tubuh manusia, yaitu yang pertama jenis kelamin, yang kedua umur, dan yang ketiga adalah suku bangsa. Contoh antropometri yaitu tinggi meja kerja untuk pekerjaan yang membutuhkan otot tangan di bawah pusar. Terdapat hubungan mesin dan manusia. Yang pertama yaitu sistem mekanik, di mana tenaga dan beberapa fungsi lainnya digantikan oleh mesin. Yang kedua yaitu sistem manual. Dalam sistem manual ini yaitu input akan menjadi output, di mana alat tangan berfungsi sebagai kemampuan, sedangkan manusia sebagai sumber tenaga dan kendali operasi.